Baik, terima kasih Bang Suma. Ya, Saudaraku, thank you. Ini ada tema Alpha Omega. ya. Itu makna Alpha Omega apa menurut abang ini? Baik, seperti yang tertulis Bang di Alkitab, Siap. ya, Alfa Omega itu awal dan akhir. Atau Awal dan akhir. ya, Maksudnya dia Tuhan gitu ya? ya artinya sebelum ada segala sesuatu dia udah ada. Makanya dia mengatakan dia awal dan akhir. Itu siapa itu yang mengatakan itu, abang? Yesus. Itu ada di dalilnya, ada di Wahyu 1 ayat 8. Oh. Apakah Yesus ini termasuk golongan iblis? Baik. Karena kalau menurut Alkitab dia bukan iblis. Terus kenapa dia Maha kuasa? Kalau dia bukan iblis, abangku, kenapa dia ingin menyamai Tuhan? Dia bukan menyamai Tuhan. Loh, Karena pada dasarnya dia Tuhan. Ya, Yesus itu anak Maria kan maksud Anda? Betul. Lah, kok dia mau menyamai Tuhan? Saya akan buktikan secara Alkitabiah ya. Iya, silakan Bang. Saya baru tahu ini kalau ternyata Yesus itu ingin menyamai Tuhan. Walah. Kan hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Apa nggak salah Yesus itu iblis? Hah? Nggak salah itu, Bang? Baik. Silakan. Baik. Dia datang ke dunia kan dikatakan sebagai manusia. Makanya dia di dalam keadaan sebagai manusia dikatakan anak Maria. Karena kan dia lahir melalui Maria. Makanya waktu di dunia dia katakan manusia bukan Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah. Dan untuk membuktikan itu banyak ayat yang mengatakan Allah yang datang sebagai manusia. Nah, jadi Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Waktu Allah datang ke dunia dia dikatakan sebagai anak Allah. Itu. Jadi Yesus bicara nama. Ini yang mana yang betul ini? Yesus anak Maria itu kan dia itu manusia, mengajarkan dirinya di kitab Anda sebagai utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang mengutusnya kemudian. Dan dia mengajarkan untuk menyembah sebagaimana dia menyembah. Loh, kok sekarang ada yang mengaku dia itu Tuhan? Di mana Yesus ingin menyamai Tuhan, Bang? Baik. Kok bisa? Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan kalian ini mengusung iblis untuk menyamai Tuhan? Baik, saya jawab ya. Boleh. Jadi yang abang katakan Yesus itu utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan, itu betul Bang. Dan di Alkitab mencatat itu. Terus kenapa tiba-tiba dia ingin menyamai Tuhan? Baik. Itu setengah kebenaran. Kenapa saya katakan setengah kebenaran? Setengah kebenaran. Iya, ada ayat-ayat yang menunjukkan pada dasarnya dia itu adalah Allah. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru selamat itu artinya yang datang sebagai manusia itu. Waduh, tunggu dulu. Saya belum paham benar. Ada nggak Yesus ketika penginjilan mengajarkan dirinya akulah awal, akulah akhir? Itu dulu. Baik, di Wahyu dia mengatakan. Bukan. Alfa Sabar abangku. Sabar Bang. Baik. Ini kan Yesus mengatakan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Nah, ada enggak Yesus telah mengatakan kalau dia Alfa dan Omega, awal dan akhir? Baik, secara Alkitab memang di Wahyu menuliskan itu. Bukan di Wahyu. Wahyu itu kan ditulis tahun 100-an, Bang. Yesus mengajar dari tahun 1 sampai tahun 33. Nah, pada saat Yesus mengajar, ada nggak dia pernah mengajarkan akulah awal, akulah akhir? Baik. Itu dulu. Ada nggak, Bang? Semenjak dia di dunia, tidak ada mengatakan seperti itu. Tapi ada satu perkataan dia. Satu perkataan dia yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia siapa di situ maksudnya? Nah, dan dia itu dijelaskan di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, bahkan di Yohanes 1 ayat 1 satu perikop itu menjelaskan.
Makanya tunggu, banyak ayat Bang. yang mengatakan dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Tunggu saudaraku, tunggu. Saya paham betul konsep agama Kristen, Katolik atau sekte apapun itu. Memang kalian ingin mengkudeta Tuhannya Yahudi dengan melantik, mengagungkan dan mengusung Tuhan kalian yang bernama Yesus ini. Tapi saya tidak sedang ingin kemudian menolak itu. Saya hanya ingin mencari tahu, benarkah Yesus pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir ketika dia melakukan penginjilan? Karena begini, Yesus di dalam Yohanes 12 kan berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, kan gitu. Nah, ternyata Anda mengakui bahwa sepanjang Yesus menjadi guru, menjadi tuan, rambam wamaran di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus tidak pernah mengajarkan akulah awal, akulah akhir. Nongol di Pulau Patmos, memakai nama Yesus dan mengklaim ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata apa-apa. Itu Yesus yang asli. Ini kok ada tiba-tiba di Pulau Patmos ngomong-ngomong mengatasnamakan Yesus dan mengaku akulah awal, akulah akhir. Berarti oknum ini ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini dia siapa sebenarnya? Silakan. Baik, nah, kenapa Yesus tidak pernah mengatakan waktu dia di dunia? Karena posisi itu dia dikatakan anak Allah, artinya sebagai manusia. Makanya dia selalu berdoa kepada Bapa. Bahkan dia bilang kan, sembahlah kepada Bapa, Allah pencipta langit dan bumi itu kan. Nah itu dia. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena itu yang saya bilang, Bang Suma. Saya katakan itulah gelar-gelarnya. Jadi anak mempromosikan kepada Bapa, tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Nah, nama Bapa itu Yesus telah memperkenalkan siapa. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dua-duanya. Nah, kalau dari Bang Suma kan kutip semua ayat-ayat yang mengatakan Yesus utusan, itu betul. Tapi itulah yang saya katakan setengah kebenaran. Banyak ayat Iya. Di mana Yesus pernah memberikan indikasi kalau dialah awal, dialah akhir itu? Yesus ngajar di mana itu? Karena Yesus kan manusia turun ke bumi sebagai juru selamat. Kenapa dia nggak mengajarkan pada saat itu kepada murid-muridnya bahwa akulah awal, akulah akhir? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada penyesat yang datang memakai namanya. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Alfa Omega atau Anda manai awal dan akhir. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Makanya saya bertanya, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah awal dan akhir, sementara dia mengatakan kebenaran, roh kebenaran, penghibur ketika datang setelahku, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan terlebih dahulu kepadamu. Nah, di mana Yesus telah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Baik. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Baik. Karena dia belum menggenapi, artinya belum tergenapi semua segala nubuatan kepada dia. Sampai dia kan harus membuktikan supaya dia dikatakan awal dan akhir. Nah, akhir ini belum dibuktikan. Dibuktikannya kenapa? Setelah dia mati dan dia bangkit. Makanya waktu di Pulau Patmos baru dia buktikan itu. Dia berkata kepada Yohanes, akulah awal yang akhir. Karena kalau dia mengatakan pada waktu itu belum tergenapi, karena belum bangkit, dan dia tidak bisa membuktikan. Dari mana Anda tahu, Bung, kalau itu Yesus di Pulau Patmos itu? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Terus Anda mengatakan yang datang di Pulau Patmos itu Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu kurasa ya, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Betul nggak? Nah, baik, saya mengatakan tunggu dulu. Betul tidak iblis ingin menyamai Tuhan? Kalau di zamannya iblis jatuh, malaikat jatuh, iya, karena ada mengatakan iblis mau menyamai kan. Iblis ingin menyamai Tuhan. Oke, itu catat dulu. Ada nggak Yesus mau menyamai Tuhan? Yesus tidak pernah menyamai Tuhan, tetapi dia itu adalah Tuhan.
itu Dari adalah- mana Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan? Coba ini kita gali. Jadi iblis sabar dulu. Iblis ingin menyamai Tuhan, ingin dituhankan maksudnya. Yesus tidak ingin menyamai Tuhan, maksudnya tidak ingin dituhankan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Saya takutnya yang mengusung konsep ini adalah dia yang datang di Pulau Patmos untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tolong bantu saya. Di mana Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Kalau Yesus, karena saya cuma sebagai Alkitabiah aja Bang, jadi saya mengutip semua itu, semua ada di data Alkitab. Nah, Yesus mengatakan dia Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengatakan dia yang maha kuasa yang di Wahyu 1 ayat 8. Dan itu Enggak, bukan wahyu itu saudaraku. Wahyu itu tahun 100. Jangan dibawa itu. Saya ingin Yesusnya. Yesus Bang. Yesus. Justru Iya. kitab Wahyu itu kan yang kita bahas bahwa saya mencurigai itu bukan Yesus. Jangan bantah memberikan data dalil itu. Kitab Wahyu itu saya katakan itu bukan Yesus. Sekarang Yesus pernah turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ada enggak Yesus sebagai juru selamat? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sebagai jalan kebenaran hidup, ada enggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, aku adalah awal dan akhir? Ada enggak? baik. Silakan. Abang tidak memakai di Wahyu nggak masalah, karena kan kami juga menghargai abang ya. Nah, masalahnya Ya kan itu begini Bang, itu kitab Wahyu justru menggenapi penyesat yang datang setelah Yesus mengaku Yesus itu. Karena Yesus yang mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Engkau berkata diberkati aku. Penulis kitab Wahyu tidak pernah mengatakan terpujilah engkau yang datang dalam, kan tidak pernah. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada enggak Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga cocok dengan ayat akulah awal akulah akhir. Ini kok tiba-tiba aja ada yang mengaku akulah awal akulah akhir. Bukankah iblis yang ingin menyamai Tuhan? Yesus enggak. baik. Silakan. Abang sendiri tahu bahwa tulisan yang merah itu semua itu tentang perkataan Yesus, kayak baik di Matius, Lukas, Yohanes, tulisan. Nah, di Wahyu itu yang kita lihat kan di 1 ayat 8 itu perkataan. Bahkan dia bilang begini, kalau kita baca seterusnya, dia bilang, lihatlah aku yang telah mati, namun lihat aku hidup. Dia bilang kepada Yohanes waktu di Pulau Patmos itu. Nah, itulah bukti bahwa dia itu adalah Yesus. Dan kedua, yang saya katakan kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan, karena Yesus memperkenalkan, kalau Bang Suma baca itu dari Yohanes 17 ayat 1 sampai kepada yang 12, dia kan mengajak supaya memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, engkau dan mengenal Yesus sebagai Yang diutus. Nah, kenapa jadi awal dan akhir? Ayo. Nah, baik. Ah. Tetapi dia nggak berhenti sampai di situ, Bang Suma. Enggak kan orang-orang harus mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai awal dan akhir. Betul. Itu Sekarang kalau utusan Tuhan, apakah itu awal? baik. Nah, saya jawab ya. Ya. Nah, setelah saya lanjut dulu yang di Yohanes 17:3. Setelah dia mengajak mengenal Allah yang benar, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Nah, supaya kita Ya, dia harus dikenal sebagai utusan kan? Iya. Karena Nah. kenapa? Terus kenapa Anda mengenalnya dengan awal akhir? Karena ada dua konsekuensi. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai awal dan akhir? Hidup kekal itu. Mengenal dua-duanya. Makanya saya bilang. Di mana dalilnya? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Baik. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang adalah awal dan yang akhir. Di mana dalilnya? Kita buktikan dulu dari mengenal sebagai manusia, karena Kristen juga percaya dia datang sebagai manusia. Enggak, itu udah jelas itu Bang. Kita sepakat kalau Yesus kita kenal sebagai utusan. Nah, sekarang di kubu Anda harus membuktikan bahwa Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai awal dan akhir. Itu tertulis di mana? Baik, mengenal sebagai Allah itu kan awal dan akhir. Mengenal sebagai awal dan akhir di mana? Yohanes 8
ayat 23 dan 24 mengatakan apa itu? Dia Apa? mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu Dia siapa? menunjukkan, Dia siapa itulah. di situ, Bang? Dia siapa, Bang? Baik, makanya saya jelaskan. Kalau dia begini, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Ya, dia itu dijelaskan di Yohanes Bapak 14 ayat 6 dan seterusnya. Begitu juga dia Berarti juga- dia sebagai Mesias. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia yang sang Mesias yang mereka tunggu, maka kau akan mati dalam dosamu. Dia itu Dia adalah- Mesias. Siapakah aku ini? Mesias, bukan Tuhan awal dan akhir. Sekarang apakah Mesias itu awal dan akhir? Baik. Kita lihat di Roma 9 ayat 5. Siapa? Nah, masuk ke Paulus. Kita masih berbicara Yesus, Bang. Jangan masuk kepada orang Farisi punya ajaran. Karena Yesus minta muridnya agar waspada kepada Farisi. Jangan malah jadi orang Farisi kita ini. Yesus dulu, Yesus mengatakan bahwa sabar, Bang. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen muncul menuhankan Yesus dengan Alfa Omega ini. Setahu saya, saudara, yang ingin menyamai Tuhan hanya iblis. Yesaya 14, nomor 14 dan seterusnya. Iblis mengaku sebagai bintang timur, Lucifer. Di kitab Wahyu ada Yesus mengaku Lucifer, bintang timur. Berarti yang Alfa Omega ini adalah dia yang ingin menyamai Tuhan. Siapa itu? Lucifer. Berarti selama ini Anda menyembah siapa? Di gereja menyembah siapa hari Minggu? Lucipe. Kalau Silakan. Anda mengatakan begitu, apakah Lucifer disalib? Itulah yang membedakan. Memang Lucifer berusaha menyamai itu. Tetapi Apakah Lucifer disalib? Lucifer nggak disalib. Dia nggak mau. Saudaraku, Karena iblis Anda itu- salah. Anda salah. Ulangan 21 nomor 22-23, semua yang disalib itu adalah pengikut Lucifer. Coba Anda baca itu. Ulangan 21, 22, 23. Semua yang disalib itu adalah pengikut Lucifer. Dan bukankah Yesus pernah mengatakan Yudas itu Lucifer? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah Lucifer? Ayo, Baik, saya jawab ya. Tetapi, silakan. Lucifer, teman dia bilang pengikut itu disalib. Karena kenapa dikatakan salib? Karena salib itu berbicara tentang tempat kan orang-orang berdosa. Yes atau siapa? Baik. Atau Yesus? Nah, Yesus dikatakan ada di kalau nggak salah Paulus mengatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib kan. Nah, Tetapi- fitnah lagi itu kalau itu Yesus. Tapi kalau iblis yang terkutuk itu baru tepat. Kalau Iya, Yesus yang dikutuk itu fitnah, itu tidak Baik, tepat. makanya- Yesus manusia suci, bagaimana mau dikutuk? Baik, makanya saya mengatakan. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena manusia itu memang harus mati di salib itu tempat-tempat terkutuk. Nah, datanglah sang juru selamat ini, Allah yang datang sebagai manusia menggantikan posisi itu. Makanya Nah, kita ini ditukar- ajaran dari mana ini? ditukar posisi itu, ada dalilnya. Ditukar Ajaran- dia yang benar, dia yang suci, yang kudus. Ketika bertukar posisi dengan kita orang berdosa, kita menjadi benar. Oh, lama. Makanya Coba. seperti itu. Nah, makanya Tolong salib bantu itu- saya. Tolong bantu saya di mana Tuhannya Yahudi menumbalkan orang benar untuk orang yang tidak benar. Setahu saya yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi adalah para pendosa, bukan orang yang benar. Dikutuk untuk menyelamatkan para pendosa. Itu di mana itu? Konsep itu di mana bisa saya dapatkan di kitabnya Yahudi? Silakan. Di perjanjian lama udah dibuatkan di Yesaya 53 Alamak. ayat 1 dan seterusnya. Nah, tergenapnya di mana? Di Yohanes 17 itu, ketika Yesus memperkenalkan orang Yahudi itu kan Yesus mengatakan, Yesus kan memperkenalkan orang Yahudi, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Itu kan Allah yang Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang ingin menyamainya. Iya ya, sebentar ya, saya belum kelar. Nah, di ayat 17 di Yohanes 17 itu, ketika dia mengajak mengenal Allah yang benar, Allah yang orang Yahudi, dia juga memperkenalkan nama Allah orang Yahudi itu. Itu ada di Yohanes berapa?
17 ayat 11 dan 12. Nah, siapa nama Allah orang Yahudi itu? Makanya saya katakan Allah orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen sama, karena mempunyai nama. Nah, di perjanjian lama Allahnya orang Yahudi belum diperkenalkan namanya. Ketika Musa menanyakan nama Allah. Terus nama Tuhannya orang Yahudi siapa? Yesus, sesuai dengan Alkitab. Di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dia memperkenalkan, namamu yang kau berikan kepadaku. iya. Nah, yang ngomong itu masa- kan siapa? Yesus. Coba di mana orang Yahudi kemudian menamai nama Tuhannya dan panggilan orang Yunani itu di mana itu? Ya, makanya saya bilang di perjanjian lama nama Allahnya itu belum diperkenalkan, karena Musa bertanya dan apa jawabannya? Dia bilang aku adalah aku. Dia mengutus aku. Dia Oh, belum menyatakan jadi namanya. nama Tuhannya orang Yahudi itu bahasa Yunani gitu, orang Yunani. Ya, kalau di bahasa itu kan istilah Hamasya. Nah, Bahasa kalau Yosua berarti nama itu sudah pernah muncul. Yosua itu asistennya Paulus. Asistennya Nabi Musa. Yesua bukan Yesua, Yesua Hamasya. Ya sama. Baik. Yosua, mereka menyebutnya Yosua. Nah, Yosua bin Nun kan? Baik, kalau Yosua itu udah dijelaskan di Alkitab bahwa dia itu adalah abdinya Musa. Dan Ya sama, Yesus disebut juga sebagai hambanya Tuhan. Kisah Iya. para Rasul 21, Yesus adalah hamba Elohim, hamba Tuhan. Tetapi ada ayat-ayat Bang yang menunjukkan juga dia itu adalah Allah. Makanya saya bisa bedakan antara Yesua dengan Yosua. Artinya Musa itu. Bahaya ini Bang. Abangku ini bahaya. Saya pakai dalil Bang. Ya, sekarang Nah, coba Anda tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah awal dan akhir. Dari tadi saya minta. Silakan. Kan udah bilang dalam keadaan sebagai manusia nggak ada. Di Alkitab nggak ada itu menjelaskan. Karena belum terkenal. Berarti dengan kata lain Anda mengusung manusia Yesus menyamai pencipta langit dan bumi. Itu yang saya katakan Bang. Karena belum Berarti terkenal. itu. Iya enggak, Karena dia- sudah jelas ajaran Yesus hidup kekal, mengenal Elohim satu-satunya Tuhan. Terus kenapa Anda mengusung lagi Yesus sebagai Tuhan juga? Karena Tuhan itu konsisten Bang. Dia harus Kalau menggenapi, konsisten, semuanya. kalau konsisten, kenapa anaknya Maria juga jadi Tuhan? Kan sudah ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya masih butuh tambahan nggak, Abang? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa ada di Pulau Patmos jadi Tuhan juga bernama Yesus? Saya klarifikasi ya. Kita nggak pernah mengatakan anak Maria itu Tuhan. Lalu yang di Pulau Patmos ini si anaknya siapa? Manusia. Nah, Yesus. Yang di kenapa Pulau kita Patmos mengatakan- ini siapa? Yang di Pulau Patmos ini siapa, Bang? Baik. Dia itu adalah yang datang ke dunia. Allah itu. Iya, itu siapa? Iya, Yesus. Nah, kita Anak menyembah Maria juga- atau bukan? Anak Maria Iya. atau bukan? Iya. Tetapi Iya, berarti kita anak menyembah manusia dong. kita menyembah dia dua-dua sebagai Tuhan Alamak. dan juru selamat. Makanya ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengakui salah satunya, ada konsekuensinya. Kayak kita tidak mengakui dia datang sebagai manusia, konsekuensinya kita dikatakan penyesat dan antikristus. Nah, konsekuensi kalau kita tidak mengakui Tuhan, dia bilang kamu akan mati dalam dosamu. Makanya kita mengakui Astagfirullah. Allah ya Karim. Pada selama ini mengakui bahwa yang datang di Pulau Patmos itu adalah Yesus anak Maria. Yesus, iya. Karena dia bilang, lihatlah aku yang telah mati namun hidup, kan dia bilang. Berarti Nah, dia- kalau itu kan, kalau Anda membaca Wahyu 1 kan itu yang Anda maksud. Nomor 18, lihatlah aku yang hidup, aku yang telah mati. Lihatlah aku yang hidup ini kemudian sampai selama-lamanya dan aku memegang kerajaan dan kunci maut. Betul kan? Iya, betul. Tapi berarti dia ini iblis, Bang. Karena di Wahyu 20 nomor 16, Wahyu 20 nomor 14 dikatakan begini, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Baik. Nah, kalau Siapa tadi yang pemilik kerajaan maut itu siapa, teman? Yesus. baik, kalau dia iblis, buat apa dia rebut kunci kerajaan maut? Tunggu. Saya katakan kepada saudara, ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam Wahyu 1:18 itu adalah Yesus, dia pemegang kerajaan maut, berarti dia yang dilemparkan ke dalam
api yang menyala-nyala, Wahyu 20 nomor 14. Berarti yang Anda maksud Alfa, Omega itu adalah iblis. Coba Anda baca Wahyu 20 14. Silakan. Baik, saya baca ya. Silakan dibaca. Iya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian. Nah, siapa tadi yang Anda maksud? Yang merebut kerajaan maut, kunci kerajaan maut, Iya, Yesus. itu siapa? Yesus lemparkan ke dalam lautan api. Iya, karena dia merebut, karena dia melemparnya ke dalam api. Yang dilemparkan ke dalam api itu iblis, Bang. La Iya, haula wala quwata illa Dilempar ke billah. dalam api itu La iblis. haula wala quwata illa billah. Nah, Yesus itulah yang merebut dan melemparkannya itu. Bukan Yesus yang melemparkan. Yesus yang dia merajai kerajaan maut. Dia yang merebut kerajaan maut. Setelah dia merebut kerajaan maut, berarti dia adalah raja dari kerajaan maut. Raja kerajaan maut itu iblis yang dilemparkan ke dalam api neraka. Wahyu 20 nomor 14. Berarti Anda selama ini menyembah iblis yang mengaku sebagai Tuhan dalam kajian Alfa Omega itu. Baik. Kalau itu menurut Abang nggak ada masalah. Itu dalil, Karena di Bang. Itu Alkitab, dalil. Makanya saya pakai dalil, Bang. Di Yohanes dia sudah menjelaskan bahwa itu yang datang siapa. Di Roma juga sudah menjelaskan. Makanya ketika Abang minta data di mana Yesus mengatakan di Alfa dan Omega, nah saya mengatakan belum tergenapi waktu dia di dunia. Setelah dia tergenapi, baru dia katakan itu kepada Yohanes yang datang di Pulau Patmos. Oke, baik. Ini misi penyelamatan yang kedua. Saya gagal yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 tadi, Bang, nomor 8. Coba kita baca sama-sama. Segala firman. Betul. Yohanes Segala 17, ya. firman nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, Amin. pertanyaannya muncul. Apakah di antara segala firman yang Yesus telah sampaikan itu ada Yesus mengaku awal dan akhir? Baik. Nah itu yang saya bilang kan belum tergenapi. Kenapa dia Apakah mengatakan- masih ada? Dia mengatakan Apakah dia ma- utusan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Segala firman. Nah, kalau bicara segala firman dia sudah sampaikan. Tetapi kalau bicara segala nubuatan itu belum tergenapi semua. Karena kan dia Segala firman kan? Segala firman telah Yesus sampaikan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? yaitu awal dan akhir itu. Akhirnya nanti setelah tergenapi Saya ulang. semuanya, baru Saudara. dia katakan itu di Pulau Patmos, Pak. Saya ulang lagi. Segala firman yang Bapak sampaikan kepada Yesus sudah Yesus sampaikan atau masih ada yang belum disampaikan? Segala firman berarti sudah. Sudah. Lalu yang berkata Alfa Omega siapa? Baik, Yesus sendiri. Lah, berarti masih ada firman. Iya, karena itu kan saya bilang, Bang. Yang mana yang benar? Masih ada Karena itu firman belum atau sudah tergenapi. masih Karena ada yang firman? harus dia sampaikan selama dia di dunia dan dia juga harus sampaikan setelah dia menyerahkan semua itu. Makanya di Pulau Patmos itu kan sendiri. Berarti Dia berarti itu firman baru. bukan firman baru, makanya itu kan Loh. wahyu itu untuk menceritakan Kalau tentang dia yang akan bukan datang. firman, kalau dia bukan firman baru, berarti firman itu telah Yesus sampaikan sebelumnya. Ya atau tidak? Karena yang di wahyu itu dia menyampaikan untuk yang akan datang. Makanya dia menunjukkan semua. Bukankah itu dia kepada- sudah mengatakan telah dia sampaikan? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa belum disampaikan? Karena itu kan menuju kepada yang akan datang. Kenapa Wahyu dia itu. belum menyampaikan? Bukankah dia sudah mengatakan semuanya telah aku sampaikan? Betul. Terus? Kok ada masalah cumanya? yang akan datang itu belum disampaikan, makanya di wahyu itu. Loh, kan dari mana? kelihatan. Dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa masih ada yang Yesus belum sampaikan? Karena menceritakan tentang apa yang akan datang terjadi. Makanya Bukankah diberi Yesus penglihatan sudah kepada mengatakan semuanya telah aku sampaikan? Iya. Dan saya bilang, kenapa kan itu? Enggak, Dia maksudnya kan belum- dia belum segala firman kalau dari Yesus nih, kalau dari Yesus, segala firman Yesus telah sampaikan semuanya, enggak ada lagi yang tidak. Kecuali yang di Pulau Patmos ini bukan Yesus.
Kalau Yesus itu tidak mungkin. Kalau Yesus yang mengatakan awal dan akhir, berarti Yesus adalah pembohong besar. Nah, saya kasih contoh begini, Bang. Di kitab Perjanjian Lama, kenapa kata Yesus bilang, contoh waktu dia baca kitab Yesaya kan, dia bilang ini, ketika dia membaca itu dia mengatakan sudah tergenapi kan. Ketika dia menutup, habis dia membaca kitab Yesaya, dia bilang sekarang telah tergenapi. Itu salah satu contoh. Artinya tidak semua langsung digenapi. Nah, Yesus ini waktu di dunia belum tergenapi tentang akhirnya itu. Makanya dia harus akhirnya itu kan dia harus menggenapi semua. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik. Nah, bukan masalah penggenapan lo itu. Awal dan akhir itu. Bang, Yesus tidak menggenapi di sana. Awal dan akhir itu bukan penggenapan lo. Itu klaim. Itu pengakuan. Nah, sekarang Yesus kan mengatakan satu, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Nah, berarti di situ masih ada firman yang belum disampaikan atau semuanya telah disampaikan? Telah disampaikan. Makanya saya katakan, ketika dia konsisten mengatakan itu, nah dia harus menggenapi itu. Makanya sebelum terjadi tentang penggenapan itu dia berani mengatakan awal dan akhir, karena dia sendiri masih dalam perjalanan. Makanya kan awal dan akhir dia bilang yang ada, yang sudah ada, itu yang sudah pernah datang ke dunia. Jadi dan yang akan datang. Kalau abang baca di baju itu kan, baik. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Yesus mengatakan segala firman. Saya tanya Anda mengakui tidak ada lagi. Semuanya telah disampaikan. Titik. Nah, sekarang ada nggak Yesus ketika penginjilan ingin menyamai Tuhan? Ketika penginjilan ingin menyamai Tuhan, dia nggak pernah menyamai, Bang, karena dia Tuhan. Bukan dia ini. Dia jangan bawa dulu konsep kekristenan Anda. Konsep pengajaran Yesusnya, Bang. Kalau saya tahu Yesus itu Tuhan bagi Kristen, tapi saya tidak ingin doktrin itu. Saya ingin Anda jujur. Ketika Yesus mengajarkan penginjilan, memperkenalkan dirinya kepada kaumnya, kepada muridnya, kepada sebangsanya, ada nggak Yesus ingin menyamai Tuhan, Pencipta yang telah mengutusnya? Ada enggak? Baik. Ada. Di mana Yesus ingin menyamai Tuhan, Pencipta yang mengutusnya? Yohanes 8, itu yang saya bilang, ayat 21 sampai 24, ketika dia berkata kan, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, saya minta Anda terangkan setegasnya, dia yang dimaksud Yesus di situ Mesias, pengutus atau utusan? Baik, Mesias itu juga termasuk, dan itu juga merujuk kepada Bapa. Makanya kalau kita baca di mana Yesus merujuk kalau dia Bapa? Baik, di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Akulah jalan kebenaran, dan yang sampai kepada Bapa. Kok dia menyamai Tuhan di situ? Makanya kan saya katakan dari Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, Bang. Jadi sampai ayat berapa itu ya? Nah, di situ tidak ada Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa itu adalah tujuan. Yesus ini adalah jalan menuju kepada Bapa. Kok Anda mengatakan Yesus menyamai dirinya dengan Tuhan? Nah, makanya saya baca ya. Saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, kan dia bilang. Kata Filipus kepada dia, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya Yesus berani mengklaim, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Oke, baik. Sekarang begini, Bang. Kalau Anda memaknai itu, melihat Yesus, melihat Bapa, bukankah Yesus klarifikasi lebih dulu di Yohanes 10? Ya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Menurut Yesus. Di Yohanes berapa itu? Yohanes 10 ayat
ayat 34, 35, 36. Ayat 34, 35, 36. Baik, ya, saya baca ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Aku anak Allah. Jadi Yesus di situ mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau penyampai firman Tuhan? Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Dia sebagai yang diutus, penyampai, atau anak Allah. Iya, sebagai utusan Tuhan, boleh nggak dia mengaku Tuhan menurut Yesus? Enggak. Loh, tadi Anda baca barusan dalilnya. Bukankah telah dituliskan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan. Baik. Jawab ya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Yesus ini penyampai firman Tuhan? Iya, penyampai firman Tuhan. Utusan. Apakah dia boleh mengaku Tuhan? Kalau katakan utusan, bukan. Loh, tadi Anda baca dalilnya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Baik, saya jawab ya. Ada berapa manusia yang diutus untuk menyampaikan firman selain Yesus? Ya, sebelum banyak nabi-nabi. Apakah mereka Tuhan? Bukan. Berarti Yesus juga bukan Tuhan. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, dikatakan. Loh, kan tadi Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut Tuhan. Baik. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Tuhan. Iya, baik. Saya jawab ya. Oke. Nah, kenapa dia dikatakan utusan? Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Ketika dia datang sebagai manusia, dia dikatakan anak Allah atau Mesias atau juru selamat atau anak domba Allah, anak manusia. Itu dia gelar dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia pun dikatakan utusan, nabi, guru, bahkan lebih ekstrim dikatakan hamba Tuhan. Dan kami percaya itu. Terus kenapa hamba Tuhan ini Anda ajarkan menyamai Tuhan? Baik. Nah, kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Karena itu kan bicara gelar Allah. Bukan berarti ketika Allah turun ke dalam dunia sebagai manusia, surga kosong. Nah, yang membedakan itulah gelar-gelarnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di surga itu adalah Bapa. Makanya anak selalu berdoa kepada Bapa. Itu bicara gelar-gelar. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Bapa itu punya nama. Dan Yesus selalu memperkenalkan nama Bapa itu. Oke, baik. Jadi Yesus ini ketika Anda klaim dia adalah Bapa itu sendiri, ya, itu ada nggak dalil penguatnya dari Yesus? Kan dia bilang akulah dia. Terus dijelaskan juga sebenarnya orang Yahudi ini diajarkan oleh Yesus sebagai Mesias atau sebagai Bapa? Mesias itu juga dikatakan di Roma 9 ayat 5 bahwa itu adalah Allah yang datang sebagai manusia yang harus kita bukan. Orang Yahudi ini menunggu Tuhan atau menunggu Mesias? Menunggu Mesias. Nah, yang mereka berarti Yesus mengatakan dirinya akulah dia itu sebagai yang ditunggu mereka atau bukan? Iya. Makanya kan mereka berusaha berarti cakupan yang dimaksud di sana Mesias atau Bapa Elohim? Mesias. Makanya konteks bicara Mesias atau anak Allah itu bangsa Israel tahu. Nah, itu apa itu Mesias? Allah yang akan datang ke dunia. Makanya kan mereka marah kepada dia. Ada berapa Mesias di Yahudi? Satu doang. Makanya mereka marah waktu dia mengatakan itu. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh dia. Apa itu Mesias, Pak? Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Ada berapa orang yang diurapi di Yahudi? Baik, kalau bicara yang diurapi itu ada 4. Ya. Terus kenapa Anda mengatakan cuma satu Mesias? Baik, karena Mesias ini ditujukan khusus kepada Yesus, Allah yang datang sebagai manusia. Ada berapa orang yang diurapi, Pak? Yesus aja atau? Baik, kita baca pakai data ya. Tunggu dulu. Ada berapa orang yang disebut Mesias di Yahudi? Baik, kalau bicara pengurapan itu hanya ada 4. Ya. Terus kenapa
Anda mengatakan Mesias hanya satu? Nah, gelar Mesias itu ditujukan hanya kepada Yesus. Makanya saya Mesias itu apa? Baik, makanya saya akan tunjukkan dalilnya. Itu kita baca di Matius 16. Matius 16 ayat 13, waktu pengakuan Petrus mengatakan itu. Yesus, mereka ada kan yang berkata, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes. Itu kan benar-benar ya teman-teman. Memang nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka. Yang ada hanya kebohongan. Karena saya pakai data kan, penipuan. Bang Suma kan minta data. Karena saya tunjukkan pakai data, Bang Suma. Anda sendiri menjilat ludah Anda sendiri. Mesias ada 4 minimal katanya. Padahal Mesias itu banyak loh dalam Yahudi. Saul, Harun, Salomo, Daud. Siapa lagi? Mereka orang-orang yang diurapi. Iya. Cuma gelar Mesias itu ditujukan kepada Yesus. Nah, itu dalilnya di Yohanes maaf, di Matius 16 ayat 3. Dan itu pengakuan Petrus. Aduh, parah. Itu. Udah Bang, Anda istirahat dulu Bang. Saya bisa sinting Anda buat. Kita bisa gila dibuat memang kan ya. Bisa buat gila kita betul. Mesias bukan hanya Yesus yang diurapi. Tapi dia bilang yang mendapat gelar Mesias cuma Yesus. Tapi yang diurapi bukan hanya Yesus. Yang dibawa pusing nggak? Pusing nggak teman-teman? Pusing saya langsung, oleng saya langsung. Itulah aku bilang kan dari kemarin, kita nggak bisa menerima secuil pun ilmu dari Kristen. Nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka, itu nggak ada sedikit pun. Yang ada hanya pembodohan, penipuan, penggiringan opini, doktrin, dogma, cuman itu doang, nggak ada yang lain.